ketahui sel elektrolisis pada larutan PbSO4 dengan elektroda seng. Nah, pertanyaannya adalah tentukan reaksi elektrolisis. Nah, untuk menentukan reaksi elektrolisis, langkah pertama yang harus kita tentukan itu adalah tentukan reaksi pengionan dari larutan PbSO4. Nah, ini pastinya karena dia berbentuk larutan, ini pasti fasenya aqueous ya. Nah, kalau dia diionkan, ini kan artinya ada Pb2 positif dalam bentuk ion, dan ini juga aqueous, itu ditambah dengan ion dari SO4 2- aqueous. Nah, dalam sel elektrolisis atau reaksi elektrolisis, kita itu harus nentuin yang bertindak sebagai katoda dan siapa yang bertindak sebagai anoda. Nah, untuk yang bertindak sebagai katoda itu adalah kation yang mengalami reaksi reduksi atau penurunan bilangan oksidasi. Sementara yang bertindak sebagai anoda itu adalah anion yang mengalami reaksi oksidasi atau peningkatan bilangan oksidasi. Nah, pertama-tama untuk nentuin katoda, maka kan katanya tadi kan itu yang terlibat adalah kation. Jadi kita perhatiin nih, kationnya kan Pb2 positif. Nah, Pb2 positif ini kan bukan ke dalam logam golongan 1A, 2A, apalagi Al dan Mn. Sehingga bila nilai E0 selnya atau potensial reduksinya itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan H2O. Sehingga dalam reaksi di katoda atau reaksi reduksi itu adalah reaksi reduksi dari Pb itu sendiri. Jadi ada Pb2 positif ditambah dengan 2 elektron itu akan menghasilkan logam Pb. Nah, sementara untuk meninjau yang berada di anoda itu kan tadi kita perhatikan anionnya. Nah, anionnya itu berdasarkan dengan elektroda nih teman-teman. Elektroda apa nih yang direaksikan? Yaitu ada seng. Seng itu kan Zn. Nah, Zn itu kan termasuk ke dalam logam aktif atau elektroda aktif, sehingga dia ikut bereaksi. Karena dia ikut bereaksi, maka di sini tuh adalah reaksi oksidasinya Zn. Jadi ada Zn, logam Zn yang berubah menjadi ionnya gitu kan. Jadi ini tuh ada logam, berarti itu tuh fasenya solid. Ada logam Zn yang mengalami ion jadi Zn2 positif ditambah dengan 2 elektron. Nah, langkah selanjutnya untuk menentukan persamaan atau menentukan reaksi elektrolisisnya, teman-teman harus samakan muatan di kiri dan muatan di kanan. Gimana cara nyamainnya? Perhatikan jumlah elektron di kiri dan jumlah elektron di kanan. Artinya sebelum tanda panah dan sesudah tanda panah, apakah jumlah elektronnya udah sama? Nah, di sini udah sama ya, sama-sama 2 elektron. Maka muatan di kiri dan di kanan itu udah sama. Jadi teman-teman tinggal tulis aja nih bentuk persamaannya. Ada Zn solid, yaitu logam Zn ditambah dengan ion Pb2 positif aqueous, itu akan menghasilkan Zn2 positif aqueous ditambah dengan Pbs atau logam Pb gitu. Jadi inilah dia bentuk reaksi elektrolisis dari larutan PbSO4 dengan elektroda seng gitu. Oke deh, sekian.